Welcome to my podcast. Balik lagi bareng gue Ari Pratama yang bakal nemenin masa-masa lockdown kalian dengan sejumlah peristiwa mistis yang pernah terjadi. Gimana? Masih pada betah di rumah? Kita sama-sama rindu tempat tongkrongan, rindu sekolahan, rindu pulang kampung. Tapi jangan khawatir, dengan seperti ini kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 dan tentunya wabah ini bisa cepat berakhir. Kali ini gue bakal menceritakan kisah yang gak kalah seru dari Kedasi. Berikut kiriman cerita dari teman kita yang tidak mau disebutkan namanya di sini saat dia berkunjung ke rumah buyut. Assalamualaikum. Cerita ini dialami ketika saya duduk di bangku sekolah dasar yang ada di kota Bandung. Hari itu sekolah sedang libur panjang dan paginya nenek dan kakek saya datang ke rumah untuk mengajakku pergi liburan ke kampung halamannya yang lokasinya lumayan jauh dan terkenal dengan budaya dan adat istiadatnya. Saat di perjalanan kami terjebak macet, membuat saya tertidur selama perjalanan. Sampainya di sana, kami disambut hangat oleh keluarga dari buyut. Kami pun bersalaman dan saling memperkenalkan diri satu sama lain. Ketika saya bersalaman dengan orang yang duduk di kursi goyang, kesayangan dari abah buyut, orang-orang memandang saya dengan keheranan. Tapi saya mengacuhkan pandangan mereka dan cepat-cepat masuk ke dalam kamar karena capek sekali rasanya ingin melanjutkan tidur. Wajar saja perjalanan yang lumayan jauh dan macet karena liburan sekolah. Sorenya sekitar pukul 4, saya pun bangun. Dikejutkan oleh salah seorang saudara saya yang baru saja sampai dari Kabupaten Bandung. Usianya gak jauh beda dari saya. Kami pun keluar rumah dan bermain di sana. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sudah menjelang maghrib, tapi kami masih saja asik bermain di bawah pohon rambutan yang ada di halaman rumah. Di sana kami tidak menyadari kalau di situ terdapat batu nisan yang entah itu kuburan siapa. Azan pun berkumandang, tapi tidak menyurutkan kami bermain. Padahal keluarga kami sudah menyuruh untuk masuk ke dalam rumah. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba saya mendengar lantunan musik kecapi dari arah hutan yang ada di seberang halaman. Saya pun berhenti sejenak dan bertanya, mana yang ngadengnya tuh? Ngadengnya cuy, jawab saudaraku. Saya pun memastikan kembali apa yang baru saja terdengar. Eta suara naonnya mang? Suara kecapi, jawabnya datar. Nah jam sakieu di leuweung aya kenek itu nu ulin di ditu. Teuing atuh, jawabnya panik. Akhirnya kami pun lari sekencang-kencangnya ke dalam rumah. Sampai Neh pun heran dan bertanya. Neh adalah panggilan untuk buyut perempuanku, sedangkan abah buyut untuk buyut dari laki-laki. Dengan heran, Neh bertanya, "Nah aku naon lompatan?" "Itu aya suara kecapi ti arah leuweung," jawab saya ketakutan. "Oh, aya nu kerajatan meureun. Moal naon?" jawab Neh santai sambil mencoba menenangkan saya. "Geus, angguran mah geura bebersih. Pamaling geus magrib yeuh. Juk sarolat." Saya pun lekas ke kamar mandi untuk mandi dan wudhu sambil berkata dalam hati, "Lain teu mengenangnya laguan magrib-magrib jaba di hutan deuih. Sabodo teuing." Sehabis mandi, makan, dan sholat, saya berkumpul dengan yang lainnya di ruang TV, mengobrol dan bercanda sampai pukul menunjukkan jam 9 malam. Saya pun disuruh tidur bareng saudara sebaya saya. Kami pun masuk kamar dan mematikan lampu kamar. Baru saja hendak menutup mata, saudara saya tiba-tiba menangis. Kagetlah. Kenapa maneh? Tapi dia tetap saja menangis sambil berkata, Bapak.
semakin kencang dan mengagetkan orang di luar. Seketika pintu kamar pun terbuka. Neh pun masuk. "Aya naon sih gogorowokan? Geus peuting ya?" tanya Neh bingung. Saya pun menjawab, "Teuing Neh, abi ge dajol gugurubugan, ceurik, terus ngomong bapak-bapak gitu." Spontan Neh pun menjawab, "Ieu mah si Abah Uyut," sambil berjalan keluar kamar dengan ekspresi yang tiba-tiba datar. Saya pun heran, Abah Uyut. Gak lama, Neh pun masuk kembali ke kamar dengan membawa sesajen dan dupa. Lalu ia pun buru-buru membawa kami keluar rumah. Dengan bingung saya bertanya, "Neh, ieu bade ka mana?" Neh pun menjawab, "Iya ka makam Abah Uyut," jawab Neh. Kaget lah, saya pun kembali bertanya, "Anu mana? Anu tadi siang ngangge pangsi sareng totopong sanes?" "Nya nu eta," jawabnya singkat. Terbesit di pikiran saya, tadi siang saya ingat betul ketemu dengan Abah Uyut. Naon da tadi siang ge salaman jeung abi calikna kursi goyang. Neh pun kaget. "Hah? Naon? Tadi maneh panggil jeung si Abah?" "Heup ah. Ayeuna urang ka makam. Keun eta si Abah bade tepang sareng AA," jawab Neh yang mencoba untuk menenangkan saya. Sampainya di makam, Neh meminta saya untuk duduk di sebelahnya. Di situ saya mengamatinya, membakar dupa dan mendengarkan Neh yang sedang komat kamit entah apa yang dia baca. Sepertinya sih bacaan Sunda kuno. Saya tidak berbicara sedikit pun atau bahkan bertanya pada Neh. Pikiran saya mulai kacau, ditambah lagi suara-suara binatang dari arah hutan yang bikin saya makin ngeri. Ketika Neh sibuk membaca doa, saya terkejut melihat sosok Abah Uyut dari pojok kuburan sambil tersenyum. Seketika badan saya terasa lemas. Saya pun mencoba memberitahu Neh apa yang baru saja saya lihat. "Neh, itu aya Abah Uyut, ningalikeun," sambil tangan saya menunjuk ke pojokan makam. "Naon ningali Abah di mana?" Dengan raut mulai panik, saya hanya bisa menganggukkan kepala saja untuk menjawab pertanyaan dari Neh. "Oh, berarti emang nu bakal neruskeun si Abah Uyut," ujar Neh. Karena Neh melihat kami semakin ketakutan, ia pun meminta kami untuk segera masuk ke rumah. Sampainya di dalam, Neh pun menghampiri saya dan berkata, "Aa, tos we ayeuna bobona sareng Neh. Rencangan Neh di kamarnya." Saya pun menuruti keinginan Neh untuk tidur bareng di kamarnya. Badan saya berasa lemes banget. Mata pun udah berat banget. Saya pun mencoba untuk memejamkan mata. Belum lama terpejam, tiba-tiba saya dengan suara geretan cakar dari arah jendela. Dan kulihat Neh di samping saya sedang membacakan mantra. Semakin keras bacaan Neh, semakin terlihat jelas sosok harimau di luar jendela sedang mencakari kaca jendela. Saya pun menjerit meminta pulang. Namun ketakutan itu tidak berlangsung lama. Neh pun mengelus-elus kepala saya hingga saya bisa kembali tidur.